wabarakatuh. Yang di belakang itu ada yang tiduran? Hah? Apa? Mungkin nanti saya akan minta satu siswi atau siswa, nggak pakai, untuk minta membacakan beberapa ayat Al-Quran. Ya, siapa yang biasa? Haya. Serius, ini serius. Elok, ya, nanti maju lo ya. Ini sudah saya tuliskan, wis tenang aja. Sudah, kita mulai kajian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah lebih dari salam. Mau sampai opo? Sampai lali saya. Kita lanjutkan. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa hadir di majelis yang penuh berkah ini dengan sehat walafiat. Sehat semua ya? Ada yang lemes? Nah, silakan Sudah, untuk materi kita hari ini, karena sesuai dengan mapel saya ya, kewarganegaraan dalam Islam. Untuk tema kita hari ini adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Indonesia sudah merdeka berapa tahun? Ayo, berapa tahun Indonesia sudah merdeka? 78 tahun. Kalau usia seseorang itu kira-kira masih apa? Masih muda, remaja atau gimana? Masih muda. Kalau usia seseorang itu sudah tua. Tapi untuk suatu negara, umur 78 tahun itu adalah kira-kira masih sedang, ya, belum tua sekali. Karena masih banyak negara-negara yang sudah merdekanya itu lebih dari Indonesia. Nanti ada pertanyaan ya, silakan didengarkan. Dapat pahala, hadiah. Mensyukuri kemerdekaan dapat dilakukan dengan berbagai hal ya. Sebelum kita merdeka, itu apakah kita bisa seperti ini? Tidak bisa. Kita pemikiran kita itu hanya bagaimana kita itu berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Kenapa? Karena penjajahan itu kita tidak bisa berbuat dengan seenak kita. Mensyukuri kemerdekaan dapat dilakukan dengan berbagai hal, diantaranya yaitu mengisi kekosongan ini dengan ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang kedua, mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensinya. Nah, inilah perwujudan dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian selanjutnya, sama-sama. Sudah bisa dilanjut ya. Konsekuensinya, penjajah itu sebenarnya adalah proses pengingkaran akan sifat hakiki manusia. Kenapa?
Karena bayi yang lahir itu adalah lahir dengan keadaan suci dan apa? Bebas, tidak bisa dijajah oleh orang lain. Nah, itu adalah fitrahnya seorang bayi yang lahir itu merdeka. Sehingga penjajahan itu apa? Harus dihapuskan dari mana? Dari bumi atau dari dunia. Kita ini harus bersyukur ya sudah merdeka. Kalau kalian lihat berita di TV itu di mana? Sekarang ini yang sedang terjadi peperangan di Palestina itu ya. Mau sholat aja harus apa? Berjuang untuk masuk ke masjid. Kenapa? Karena memang masih dikuasai oleh negara lain. Nah, kita harus bersyukur dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya ojo ngobrol dewe. Apalagi sebagai seorang generasi muda. Kalian ini generasi muda yang akan memajukan bangsa Indonesia. Negara Indonesia ini sekarang sebagai negara apa? Negara maju, berkembang atau terbelakang? Masih negara berkembang. Nah, tugas kalian adalah membuat negara ini naik menjadi negara yang maju. Kalau negara yang maju, maka seluruh rakyatnya kesejahteraannya akan terjamin. Nah, kita kembali ke penjajahan tadi ya. Fitrahnya bayi itu adalah lahir suci dan merdeka. Tapi pada kenyataannya kita itu dijajah mulai tahun berapa? Kita merdeka tahun berapa? 45 ya. Sebelumnya itu kita masih dijajah. Bagaimana usaha-usaha bangsa Indonesia itu? Nah, terutama usaha para ulama, santri dan umat Islam dalam menghadapi penjajahan Belanda dan Jepang. Mereka berusaha dengan tenaga, dengan pikiran, bahkan dengan harta untuk mencapai Indonesia merdeka. Bagaimana usaha mereka? Ya dengan berperang, dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk apa? Agar kita dilindungi oleh siapa? Gusti Allah. Kalian pernah dengar ceritanya Jenderal Sudirman itu? Ada yang pernah lihat filmnya Sudirman? Ya, gimana? Seneng nih? Ya, kayak apa senengi? Mergone kampungi. Ada yang pernah lihat film Sudirman? Sudirman itu meskipun sakit, beliau itu sakit paru-paru sehingga harus ditandu kemana-mana untuk berperang. Tapi semangatnya sangat tinggi sekali. Dan seorang pahlawan yang tidak pernah tertangkap oleh penjajah. Meskipun sudah terkepung, ya misalnya kayak iki jenenge apa iki? Sing ana kamera niki. Cagak ya. Meskipun wis dikepung sebegini, tapi Jenderal Sudirman itu bisa lolos. Dengan menyamar, bukan. Oh wis ketok lho, iku Sudirman. Karena dengan pertolongan Allah. Kenapa? Karena Jenderal Sudirman itu tidak pernah lepas dari wudhu. Jadi wudhu terus, umpama bagus wudhu terus kedemok sapa jejere iku iyut kedemok titik langsung menuju ke tempat wudhu. Wudhu maneh Mas ya iku iyutku wis ana lapisane nggih sarung tangan kedemok bagus titik langsung wudhu. Jadi tidak pernah dari wudhu. Ini rahasianya Jenderal Sudirman. Lihat, meskipun sudah terkepung bisa lolos dari musuh. Nah, itu peran seorang ulama, peran agama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Al-Quran itu menjamin kebebasan beragama sekaligus jaminan bertempat tinggal secara merdeka dan aman. Nah, ini terdapat dalam, ayo elok kesini loh.
Ini tolong dibaca, mau cari elok. Ayo Don, sini Don. Ada salah satu ayat dalam Al-Quran, surat Mumtahanah ayat 8. Ini menjelaskan tentang jaminan Al-Quran. Siapa? Hah? Ayo, tunjukkan. Siapa? Ayo sini. Saya tunggu sampai ada yang maju ya. Biar kita sama-sama berpartisipasi. Dalam ayat ini mensejajarkan agama dengan tanah air, di mana kita dijamin hidup aman dan tentram di dunia ini. Ayo sopo, cepet. Alan, ayo Lan, majulah. Ini jenenge Alan. Ayo, adik. Laila, cepet Laila. Atau saya yang mau menuju ke santriwati dan santriwan. Kak Joko. Oh, berarti ini mengisyaratkan harus yang dekat dengan mic. Nah, ini. Ayo. Yang ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ternyata kalian belum merdeka sepenuhnya ya. Merdeka itu ya harus berani. Tadi sudah dibacakan yang artinya wis tak wacana dhewe. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan adil terhadap orang-orang yang tiada henti memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, di sini diserangkan bahwa ada pesan bahwa Islam itu mensejajarkan antara agama dan tanah air. Oleh Al-Quran keduanya dijadikan alasan untuk tetap berbuat baik dan adil. Al-Quran memberi jaminan kebebasan beragama sekaligus jaminan bertempat tinggal secara merdeka. Sehingga muncullah ulama-ulama memunculkan jenenge apa ngene ku, jargon atau slogan hubul waton minal iman. Apa hubul waton minal iman itu? Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Kenapa? Agar seluruh rakyat Indonesia ini mencintai tanah airnya dengan sepenuhnya. Kalau orang sudah cinta pada sesuatu itu akan mengorbankan segalanya untuk sesuatu itu, ya benar gak? Ya benar ya, siapa mau sinjak benar. Feti pernah berkorban terhadap sesuatu karena cintanya kepada sesuatu. Cinta kita kepada tanah air itu bagaimana caranya? Kalian sebagai seorang pelajar kayak apa ya? Cinta kepada tanah air sebagai seorang pelajar itu bagaimana? Apakah kalian pernah melakukannya? Apa? Belajar dengan baik. Sekolah dengan baik. Gimana sekolah yang baik itu? Pertama disiplin. Apa? Mendirikan sekolah.
menaati peraturan sekolah, salah satunya kedisiplinan. Ini apakah semua disiplin masuk semua? Alhamdulillah ya. Berarti siswa-siswi MA Al-Azhar itu sudah sangat mencintai tanah airnya dengan mentaati aturan, dengan disiplin berangkat ke sekolah tepat waktu. Jam 6.45 sudah sampai sekolah semua ya. Sudah ikut sholat duha semua. Nah, berarti kalian sudah mencintai tanah airnya dengan mengorbankan apa kalau kalian berangkat pagi-pagi itu? Waktunya tidur, ngantuk dikongkon sekolah. Waktunya bermain dikongkon masuk sekolah. Nah, itu bukti bahwa kita cinta tanah air kepada Indonesia. Sehingga ada sebuah lagu itu ya, lagu apa? Yang menggambarkan cinta tanah air dan semangat bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Lagu apa itu? Yang hubungannya dengan Hubul Waton tadi. Nyalal Waton. Nyalal Waton itu sebenarnya lagu apa? Lagu penyemangat. Ya kok ae, kari-kari. Nanti Feti ya, gini-gini di depan ya. Kita semangat untuk mengisi kemerdekaan. Bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan itu? Yang pertama tadi mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan ketakwaan. Bagaimana cara meningkatkan ketakwaan? Sholat 5 waktu. Kalian sudah aliyah ya, tentunya sholatnya sudah tidak bolong-bolong. Apakah masih ada yang bolong? Kalau yang perempuan mungkin ada bolong, tapi ya bolongnya sithik tok, gak bolong akeh. Kalau yang laki-laki, wis 10 kabeh ya, sudah. Itu cara yang pertama, yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berbuat baik kepada sesama. Misalnya ada tetangga kita yang terkena musibah, ya kita tolong. Seperti kemarin misalnya ada gempa itu ya, tonggoe ono sing omahe molak-malik. Nah, misalnya bagaimana? Apakah kita guyu-guyu wae malah diguyu? Ya mestilah guyu dhisik. Kirangan? Kirangannya apa? Ya misalnya ada yang terkena musibah, nah kita harus ikut membantu, gak malah apa di video tambah. Misalnya Adit jatuh jungkir balik, apa yang kalian lakukan? Ya di apa no? Di sawang toh ya. Nah itulah budaya sekarang kan seperti itu. Sebelum masuk viral gak akan ditolong dulu, baru wis kesakitan baru ditolong. Nah itu budaya-budaya seperti itu harus kita hilangkan mulai sekarang. Kalau ada yang kena musibah ya harus kita tolong dengan baik. Kemudian cara yang kedua mensyukuri kemerdekaan yaitu mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan. Misalnya bergotong royong, berpartisipasi dalam proses kemajuan di masyarakat, patuh terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian mencegah mudorot yaitu menjatuhkan bangsa ini dengan berbagai mara bahaya. Misalnya apa yang menjatuhkan bangsa Indonesia ini? Adanya korupsi yang merajalela. Korupsi itu kan membuat negara menjadi miskin. Harusnya jalan kita itu sudah keramik semua. Sekarang sih apa? Bolong-bolong. Harusnya sekolah itu sudah
bagus semua. Tapi karena ada yang masuk kantong pejabat, akhirnya banyak sekolah yang terbengkalai. Kemudian banyak kriminalitas. Kalian sering mendengar kriminalitas di daerah sekitarmu atau tidak? Pernah ada. Apalagi sekarang kriminalitas itu dilakukan tanpa mengenal gender. Apa gender itu? Ya, laki-laki, perempuan. Kalau dulu kebanyakan kriminalitasku wonge sangar ngono ya. Sangar, brewon, gede, dhuwur. Sekarang tidak mengenal seperti itu. Kenapa? Karena kondisi perekonomian di Indonesia ini, sehingga banyak terjadi kriminalitas ibu-ibu, banyak anak-anak. Kemarin kalau lihat di TV, anak 17 tahun melakukan pembunuhan. Nah, itu gimana? Karena ketakwaan kepada Tuhan yang kurang, imannya yang kurang, sehingga tergoda dengan hal-hal yang menggodanya, dengan hal yang buruk. Bagaimana supaya kita tidak tergoda dengan hal-hal yang buruk? Meningkatkan iman dan takwa. Kalau iman kita kuat, masih kamu dikei es sing suwegere gak betah diombe. Nah, itu iman yang lemah. Dikei panggang ayam sak godene semene, ana es degan, es sirup. Karena iman kita tebal, tidak mungkin kita akan tergoda. Seperti itu juga dengan kriminalitas yang terjadi akhir-akhir ini. Karena kurangnya iman, kurangnya takwa, kurangnya ibadah yang istiqomah, sehingga mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu tadi adalah perwujudan dari sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Ajakan kebaikan dan pengingkaran terhadap kemungkaran dipraktikkan dalam konteks pembangunan masyarakat. Tujuannya apa? Menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera. Jadi semua tadi tujuannya apa? Supaya kita itu hidupnya harmonis. Harmonis itu bagaimana? Kita bisa bergaul dengan baik, dengan sesama kita, tidak ada iri. Kemudian sejahtera, hidup kita sejahtera dan kecukupan. Apalagi sebagai generasi muda itu ya, sopai itu di belakang itu. Kalian ini generasi muda loh, memegang, iya muda, wes muda atau isi bocil, kan sudah muda. Kamu kan ikut ikatan apa itu, pemuda-pemudi IPPNI itu kan sudah pemuda. Lah ya NU, nah kan semua ikut penuh. Kepanjangnya apa itu? Loh, pemuda. Kan enggak ada ikatan bocil-bocil, enggak ada. Sudah pemuda. Pemuda itu tumpuannya bangsa. Pemuda yang baik, nah, negaranya nanti pasti akan menuju negara yang maju. Sudah bisa dilanjutkan? Itu nulis apa sih kok sergap seru? Dengarkan. Badani ya, mari kita badani. Sebentar kurang. Hah? Sing iso mulai. Sing iso nyanyi mengarep. Sudah tadi ya, syukur yang kedua, mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudharatan. Segala upaya yang memberikan manfaat bagi rakyat kita dukung. Contohnya apa? Upaya yang memberikan manfaat bagi rakyat itu.
Ya, kita berbuat kepada sekitar kita tadi, membantu orang-orang yang perlu bantuan. Bergotong royong, menjaga lingkungan supaya apa? Lingkungannya aman, tentram. Kalau dulu ada itu pos kamling, sekarang ada apa tidak? Kemudian dukungan terhadap kemaslahatan publik bisa dimulai dari diri sendiri. Diawali dengan diri kita dulu. Kita mau memperingatkan temannya, misalnya teko awan terus, menit teko isu, itu harus kita dulukan dulu. Kalian datang pagi dulu, kalau sudah bisa datang pagi, bisa kita mengajak teman-teman yang lain untuk datang lebih pagi. Kemudian saya kurang sebentar, close 9:30. Termasuk dalam praktek ini adalah mengapresiasi pemerintah bila kebijakan yang dijalankan berguna. Nah, kalau ada kebijakan pemerintah yang berguna, kita dukung dengan baik. Kemudian mengkritiknya jika kebijakan pemerintah itu melenceng dari kemaslahatan bersama. Tapi umumnya kebijakan pemerintah itu kebanyakan untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat. Contohnya apa? Kebijakan pemerintah yang kalian tahu untuk kebaikan rakyat. Menurunkan harga, menstabilkan harga-harga. Di saat harga-harga naik, ada apa jenenge operasi pasar itu ya, operasi pasar murah. Itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Untuk menstabilkan harga. Kemudian apa lagi? Apa program pemerintah yang harus kita dukung? Apa Laila? Wajib belajar. Sekarang wajib belajar itu berapa tahun? 12 tahun. Sehingga kita harus sekolah itu paling tinggi, minimal itu adalah tingkat SMA atau alia. Kalau ya mungkin besok peningkatan lagi kalau kamu sudah punya anak dan cucu. Mungkin wajib belajar itu bisa 16 tahun sampai S1. Sudah ngantuk? Tadi kan ada mau pertanyaan ya. Ini kan. Sekarang pertanyaannya yang bisa nanti angkat tangan. Bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan yang sudah kita peroleh sampai 78 tahun ini? Angkat tangan. Dapat foto dari Pak Robert. Nanti fotonya dipajang. Enggak jadi. Nah, pasang di kalender. Ayo, pertanyaannya bagaimana cara kita bersyukur dalam mengisi kemerdekaan? Ayo, tadi kan ada pertama, ada kedua. Ayo. Siji. Bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang sudah kita peroleh? Apa tadi? Meningkatkan ketakwaan.
Benar sekali. Pertanyaan selanjutnya, ayo, bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan itu? Sholat. Saya gantian iki loh, yang generasi muda-muda, mudik, sing muda. Sholat, apalagi puasa dengan hikmat, puasa dengan khusyuk, zakat dengan ikhlas, bersedekah, ngopi meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ya, karena ngopi ini ambek ngaji. Wah, nggo HP biasanya guys selat-selatan ya. Wah, khusus Dedi ngaji, nak Quran ini. Bener, Dad. Bener sekali. Ngopi karena biar nggak ngantuk. Biasanya nek ngaji kan mesti terus ngantuk. Nah, nek Dedi mengaji sambil mengopi. Jadi HP-nya itu kebek Al-Quran toh, boleh. Ada lagi? Meningkatkan ketakwaan? Mau ngaji? Iya. Ya sebentar lagi. Saya ngaji ya nggak apa-apa. Oh, sekarang Dedi mengaji satu ayat ini, Dad. Nah. Ya, ayo Dedi kalau mau ngaji ini langsung mulai, Dad. Ini ada ayat Al-Hujurat. Oh, sudah. Selanjutnya tadi meningkatkan ketakwaan. Kemudian yang kedua apa? Cara mensyukuri nikmat kemerdekaan yang sudah kita peroleh. Bergaul dengan orang yang beriman. Kayak apa caranya? Apa? Saya nggak tahu Sun, apa? Gimana? Kamu bagaimana? Ayo coba diskusi, sampaikan ke depan. Haya, apa haya? Kemudian cara selanjutnya ada lagi yang bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang sudah kita terima, mencintai negeri dengan sebaik-baiknya. Tuh ya. Kesimpulannya saya bacakan. Indonesia adalah sebuah kenikmatan yang sangat penting. Kita bersyukur dasar negara kita senafas dengan substansi ajaran Islam. Kenapa? Karena mayoritas negara kita itu beragama Islam. Kemerdekaan memang belum tercapai secara menyeluruh dalam segala bidang. Namun itulah tugas kita sebagai warga negara yang baik untuk tidak hanya mengeluhkan keadaan, tapi juga harus ikut serta dalam memperbaiki bagian dari ekspresi hubul waton. Mulai sekarang cintailah tanah air ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemajuan bangsa dan negara. Jangan hanya mencintai mencintai sisiane tok, tapi tanah air juga harus dicintai. Sudah kita mau tadi ya, kita semangat supaya lebih cinta kepada tanah air, berjuang untuk negara supaya lebih maju. Bagaimana kalau kita bersemangat dengan menyanyikan lagu tadi ya, mau cari ini mau. Ya, kita sama-sama supaya lebih bersemangat menyanyikan lagu Hubul Waton. Itu dinyanyikan pada saat Indonesia itu dijajah. Kenapa kita pakai bahasa Arab? Karena pada saat itu bahasa Indonesia nggak boleh, bahasa Belanda bolehnya bahasa Belanda. Nek bahasa Indonesia kok konangan ambek penjajah.
wah iki nyanyian penyemangat, nggak boleh langsung tidor kamu. Sehingga bahasa Arab kan gak ero, wong Belanda iku nyanyi apa. Nah, sebenarnya artinya itu kan semangat kita untuk berjuang menjadi negara yang merdeka, mencintai tanah air tadi. Ayo siapa yang mau ke depan berdiri ya, berdiri tak longgo. Ya semua lah ya semua. Halau nyanyi semenit ngelak yo. Duduk ae. Ya sebenarnya itu perhatikan ya, yang tidur itu bangun dulu. Ada pesan tadi, mulai besok yang laki-laki pakai kopiah semua. Biar ketoro, iki pondok Ramadan. Bajunya tetap tapi pakai kopiah. Hah? Ya kaya iku, kaya Yayan, kaya iki sapa jenenge? Oh, kayak aku Nabil. Boleh berdiri ke sini Bil, biar buat contoh. Kalau nggak tahu bisa lihat Nabil itu pakai kopiah seperti itu semua ya. Pastinya punya semua. Pakai musik atau tidak? Pakai ya, biar kita bersemangat. Sebentar, yang mau ikut tangannya gini-gini ya. Yang tidak ikut silakan delesep nek burine koncoe. Berdiri saja loh, berdiri lebih bagus. Berdiri loh cuma 5 menit, gak sampai. Iki pirang menit iki? Oh cuma 2 menit. Ayo, kata ketuanya Pak Yayan, kita diminta untuk berdiri. Niki saged apa niki? Salah saged. Lutut. Sambil menunggu latihan berdiri dulu, latihan. Kalau saya nggak kuat nih nunggu. Ayo berdiri. Ya, saya nggak kuat boleh duduk.
Generasi muda kok kayak gini. Tadi kan sudah saya bilang, mengisi kemerdekaan tuh kudu semangat. Generasi muda kok loyo kabeh. Lho Adit mot. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Suaranya nggak ada yang keluar. Loh, belum ditutup. Belum, duduk dulu. Terima kasih atas partisipasinya dalam bersemangat untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Sudah ya, karena waktunya juga sudah habis, saya cukupkan sekian pesan saya tadi. Yang pertama, tingkatkan ketakwaan kita, apalagi di bulan Ramadan ini yang penuh berkah. Segala apa yang kalian lakukan, yang baik-baik itu pasti akan mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini. Tidur pun dapat pahala, ya, bulan Ramadan itu. Tapi lebih banyak pahalanya
sambil beraktivitas, bukan hanya tidur saja. Semoga sampai di rumah nanti beribadah, tapi bukan hanya tidur. Tadi Dedi mau ngaji ya, sampai di rumah ngaji dulu, Ded. Ya. Kemudian yang kedua, mencintai tanah air dengan cara yang baik-baik kita lakukan, tinggalkan yang buruk-buruk. Sudah saya akhiri sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok yang laki-laki pakai kopiah.